Oke, sekarang kita masuk ke video berikutnya, yaitu objek global. Objek global adalah objek yang dapat dipanggil tanpa mengimpor modul tertentu. Nah, Node.js secara otomatis mendeklarasikan objek-objek tersebut agar dapat dikenal dari seluruh bagian kode. Nah, kita mulai dengan objek global. Objek global yang pertama adalah global. Ketika kita membuat variabel konstanta, fungsi tipe objek maupun kelas di dalam modul tertentu, Node.js akan menyimpan ke dalam objek global. Nah, dalam Node.js, objek global akan memiliki sifat global hanya dalam lingkungan modul. Sebagai contoh, kita membuat sebuah modul dengan nama myModule.js. Kemudian kita deklarasikan var sama dengan 9, koma. Kita buat satu modul. Kita ketikkan var. Nah, definisi variabel di layar dapat ditulis secara lengkap menggunakan objek global sebagai berikutnya. Kita hapus dulu. Kita betul. Var global. Nah, melalui kode di layar, variabel A akan bersifat global untuk semua bagian kode di dalam modul by model. Nah, sebagai contoh, kita dapat mengakses variabel A dari fungsi maupun kelas. Kita terminalnya dulu. Kita ketikkan
Jadi jadinya seperti ini. Nah, pada kode di layar A sama dengan global A dan F sama dengan global F. Hal ini membuktikan bahwa variabel A dan fungsi F yang didefinisikan akan disimpan ke dalam objek global. Nah, kita juga dapat mengakses variabel A dan fungsi F menggunakan kode berikut. Ya, ketikkan dulu. Kita lanjut ketikkan global. Oke, bisa jadi seperti ini. Kemudian berikut kita akan mempelajari objek konsol. Nah, objek konsol merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan stream, dot, dan std. Sebagai contoh, metode block yang terdapat pada objek konsol bertugas untuk menampilkan data ke layar konsol. Nah, cara penulisannya seperti ini ya. Kita sambung saja. Cara penulisannya global. Kita buat ulang konsol. Seperti ini. Perintah di layar merupakan alias dari proses dot dan read. Selain konsol .log, kita juga dapat menggunakan konsol info, konsol war, dan konsol error untuk menampilkan data. Objek konsol juga menyediakan metode time dan time end untuk menghitung waktu eksekusi dari suatu proses tertentu. Nah, contoh penggunaan kedua metode ini dapat dilihat pada kode berikut. Kita buat folder baru saja di sini. Ini kita ketikkan scriptnya. Kemudian kita langsung saja ke terminal. Ctrl S dulu ya. Oke.
kita ketikkan Node.js dot. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, berikut kita akan mempelajari objek proses. Objek proses merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas yang berkaitan dengan sistem operasi maupun lingkungan dari Node. Sebagai contoh, proses CWD digunakan untuk mengetahui direktori aktif. Kemudian proses CHD untuk mengubah direktori aktif, sama ya. Kemudian proses ARG untuk menangkap argumen yang dilewatkan pada saat eksekusi program dilakukan. Kemudian ada proses exit untuk menghentikan program. Kemudian ada proses version untuk menampilkan versi Node.js dan sebagainya. Nah, berikut ini contoh kode yang menunjukkan penggunaan objek proses. Kita buat baru ya. Kita buat file baru di sini. Kemudian kita ketikkan scriptnya. Oke, langsung saja kita
terminal kontrolnya ya, kontrolnya. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, contoh penerapan proses ARG adalah sebagai berikut. Kita buat baru ya. Kita buat di sini, kita nama Sumjazz. Close semuanya. Oke, selanjutnya kita terminal Ctrl S dulu, not Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Soalnya kita jalankan kembali program menggunakan perintah berikut. Nah, kita buat not zoom. Maka hasilnya seperti ini juga. Oke. Pada kode di layar, kita menjumlahkan seluruh nilai argumen yang dilewatkan. Variabel i perlu diinisialisasi dengan nilai 2. Karena dalam Node.js, argumen pertama proses ARG selalu menunjukkan ke program Node dan argumen kedua proses ARG 1 menunjukkan ke file yang sedang dieksekusi. Nah, berikut kita akan mempelajari variabel file name dan dir name. Variabel file name di dalam Node.js sebenarnya hanya merupakan alias dari proses ARGF1 yang akan menghasilkan nama file yang sedang dieksekusi. Variabel dir name merupakan alias dari metode proses COD yang akan menghasilkan direktori aktif. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Kita membuat sebuah file baru di sini. Ya, nah, kita close semuanya. Kemudian kita ketikkan scriptnya.
Kita kita langsung saja ke terminal. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Nama filenya adalah filename_dirname.js. Sudah sesuai dan lokasinya ada di folder web. Ya. Oke. Sekian dari saya untuk videonya. Terima kasih.